Pemirsa Intens Investigasi, di balik gemerlap dunia hiburan tanah air, agaknya tersimpan kisah cinta yang tumbuh dalam diam dan menanti waktu yang tepat untuk mekar dengan sempurna. Ya, kita berbicara soal pasangan yang kini tengah berbahagia, Luna Maya dan Maxime Bouthier. Dua insan yang perjalanan cintanya sempat tersembunyi dari sorotan, namun kini datang dengan kabar bahagianya yang langsung mengejutkan publik. Tanpa banyak kata, tanpa isyarat mencolok, Luna Maya dan Maxime seolah ingin menyulam kisah asmara mereka jauh dari hingar-bingar kabar mengejutkan dari mereka. Namun seperti pelangi yang muncul setelah hujan, kebahagiaan mereka kini terpancar jelas. Di mana hari ini kabar bahagia itu pun datang, Luna dan Maxime telah resmi mengikat janji suci pernikahannya yang digelar dalam momen sakral penuh makna dan kebahagiaan dan berlangsung di tanah kelahiran Luna di Pulau Dewata, Bali. Lantas seperti apa sekelumit momen haru dan bahagia yang terjadi di pernikahan Luna dan Maxime? Seperti apa pula berbagai momen yang terjadi di hari yang ditunggu-tunggu oleh Luna, mungkin selama 40 tahun lebih usianya tersebut? Dan lalu seperti apa pula kecantikan dan ketampanan yang keluar dari kedua mempelai saat prosesi jalannya acara? Dan lalu benarkah pula untuk mengikat janji suci dengan model populer tanah air tersebut, Maxime Bouthier cukup merogoh koceknya dalam-dalam untuk mas kawin bagi sang pujaan hati Luna Maya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, seperti diceritakan sebelumnya atau di mana hari ini seolah menjadi saksi bagaimana perjalanan cinta yang penuh warna dan liku antara Luna Maya dan Maxime Bouthier. Seperti menemukan ujungnya saat mereka akhirnya telah resmi mengikat janji suci pernikahan pada Rabu, 7 Mei 2025 yang diselenggarakan di resort mewah Como Shambhala Estate, Banjar Begawan, Desa Melinggih Kelot, Kecamatan Payangan, Gianyar, Bali. Perjalanan cinta mereka kabarnya terjadi sekitar tahun 2010 atau 2011 saat keduanya terlibat dalam sebuah sinetron bersama. Namun benih cinta mulai tumbuh ketika keduanya diperkenalkan kembali oleh Nagita Slavina. Melihat keduanya sama-sama single, istri Raffi Ahmad ini pun akhirnya memutuskan untuk mempertemukan keduanya. Dan di tahun 2023 pun, pasangan ini kabarnya sudah mulai berani go publik. Seperti terlihat di mana keduanya terlihat melakukan berbagai aktivitas bersama, seperti menonton konser dan pergi liburan ke berbagai negara di dunia. Setelah 2 tahun menjalin asmara, angin segar pun datang. Maxime melamar Luna saat berlibur ke Tokyo, Jepang. Di mana lamaran berlangsung di sebuah taman di Tokyo yang di mana saat itu adalah masa puncak mekarnya bunga sakura. Suasana alam yang indah dan tenang menjadi latar sempurna bagi Maxime untuk mengutarakan niat seriusnya kepada sang kekasih. Dan tanpa mengetahui apapun, Luna kemudian membalikkan badan dan menemukan sang kekasih telah berlutut di hadapannya dengan sebuah kotak cincin terbuka di tangan. Reaksi terkejut dan haru langsung terlihat dari ekspresi Luna yang seketika berubah menjadi bahagia. Dan tentu setali 3 uang dengan momen bahagianya saat dilamar, kemarin dalam pernikahan yang memadukan budaya Bali, Jawa, dan Eropa tersebut, ekspresi kebahagiaan terlihat jelas dari keduanya. Luna Maya diikat oleh Maxime dengan mas kawin. Dan kisah cinta mereka juga seolah menjadi bukti bahwa cinta sejati akan menemukan jalannya. Meskipun melalui perjalanan yang panjang dan berliku, keduanya juga seakan telah membuktikan
bahwa perbedaan usia bukanlah penghalang untuk membangun hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang. Saya nikahkan adik kandung saya Luna Maya Sugeng binti almarhum Uut Bambang Sugeng dengan mas kawin 7,5 gram logam mulia dan uang sebesar 2.025 US dollar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Luna Maya Sugeng binti almarhum Uut Bambang Sugeng dengan mas kawin tersebut 7,5 gram logam mulia 2.025 USD dibayar tunai. Para saksi, gimana? Sah, alhamdulillah. Sementara itu dalam pernikahannya yang digelar siang tadi, Luna Maya dan Maxim telah menjalani serangkaian upacara adat Jawa yang digelar sehari sebelumnya atau pada Selasa 6 Mei 2025. Di tengah suasana yang penuh kehangatan serta doa, Luna Maya menjalani prosesi siraman dan pengajian jelang hari pernikahannya yang sangat dinantikan. Luna yang mengenakan kebaya putih khas adat Jawa tampak duduk bersimpuh penuh hikmat. Air siraman yang dipercikan ke tubuhnya bukan sekedar air biasa. Air tersebut diambil dari 7 sumber suci, mulai dari air Zam-Zam hingga air dari Masjid Al-Azhar yang ditaburi bunga 7 rupa. Setiap percikan air seolah membersihkan semua rasa gundah di hatinya, menyisakan aura penuh kedamaian. Momen paling mengharukan adalah ketika Luna bersimpuh di hadapan sang ibunda, Desa Maya Waltart Mayer. Dengan penuh takzim, Luna menggenggam tangan ibunya, lalu memeluk dan mencium kaki sang bunda sebagai tanda bakti dan permohonan restu. Sambil terisak, Luna juga membisikkan, "Tolong maafin aku, doakan aku bahagia." Sontak, suasana ruang pun pecah oleh tangis haru seluruh tamu dan keluarga yang hadir. Sang ibunda tak kuasa menahan air matanya, seraya mengusap kepala Luna penuh kasih. Selain siraman tradisi dodol dawet, yang merupakan tradisi dalam pernikahan adat Jawa, di mana orang tua mempelai perempuan menjual dawet, minuman tradisional kepada para tamu undangan. Lantas inilah momen haru keduanya, langsungkan upacara adat dan tanggapan dari budayawan mengenai prosesi yang dilakukan Luna dan Maxim. Siraman itu menggunakan air yang sudah didoakan, kemudian ditambahkan dengan kembang ya atau bunga 7 rupa dan dilakukan oleh orang tua, mempelai atau yang dituakan atau sesepuh ya. Nah, maknanya air itu kan adalah amerta. Amerta itulah sumber daripada kehidupan. Jadi harapannya dengan air yang diisi kembang itu bisa membersihkan secara lahir dan batin, juga meningkatkan daripada energi-energi spiritual, mempersiapkan bagi pasangan untuk menuju menuju grahaste asrama ya, atau istilahnya berumah tangga, agar menjadi lebih kuat pikirannya dan dalam menyelesaikan masalah ada penuntun dari segi spiritualnya. Nah, makna sungkem ya atau mencium kaki orang tua itu mempunyai makna sebagai simbolik ya, bagaimana orang tua yang harus kita hormati, lalu adalah simbol bagaimana kita menghargai jasa-jasa orang tua kita yang tidak boleh kita lupakan, dan juga sebagai simbol bagaimana kita menghormati orang tua yang telah membesarkan kita. Jadi jangan sampai setelah kita berumah tangga kemudian kita melupakan orang tua kita, melupakan jasa orang tua kita. Jadi ini adalah sebuah simbolik ya, rasa penghormatan. Oke, membahas tentang dodol dawet. Ya, dodol itu apa? Dodol itu kan makanan tradisional yang manis, legit, dan lentur.
Nah, kemudian dawet itu juga sama, enak, manis, dingin, kemudian beraneka ragam isinya. Ini diartikan adalah ketika kita berumah tangga, dalam menyelesaikan sebuah masalah kita bisa lebih lentur. Ya, jadi jangan emosian ya, tutur katanya juga yang manis ya, agar pasangan kita mendengarnya tidak menjadi salah paham berkelanjutan. Begitu juga dawet, itu juga simbol orang tua mengikhlaskan perjodohan anaknya, dan di dalam kelangsungan kehidupan anaknya itu juga harus diketahui beraneka ragam, ada senang, kemudian ada warna-warni, dan sebagai orang tua bisa lebih merekatkan hubungan mereka, perjodohan mereka agar menjadi langgeng riwekasan atau langgeng sampai hari tuanya. Tentu tak bisa dipungkiri, memang jika pernikahan Luna Maya dan Maxim Bouthier yang akan digelar esok hari memang menjadi salah satu momen paling ditunggu di dunia hiburan tanah air. Namun di tengah sorotan publik hadir satu sosok yang tak disangka-sangka ikut memberi warna dalam cerita cinta mereka, yaitu Prilly Latukonsina, mantan kekasih Maxim. Dalam sebuah kesempatan, Prilly dengan tulus mengaku bahwa ia telah menerima undangan pernikahan mereka dan berencana hadir di Bali untuk menyaksikan langsung momen sakral sahabatnya itu. Ya, kehadiran Prilly bukan karena masa lalu, melainkan karena ikatan persahabatan Prilly dengan Luna Maya yang sudah terjalin lama. Sehingga Prilly mengaku bahagia ketika melihat Luna Maya akhirnya bertemu dengan pasangan yang bisa melengkapinya. Prilly menilai Luna dan Maxim adalah pasangan yang sangat serasi, bisa saling mengisi, mendukung, dan membawa versi terbaik satu sama lain. Tak hanya Prilly, aktris senior Nazira Cianur pun ikut memberikan restu dan doa untuk pasangan ini. Ia menyebut bahwa cinta yang ditemukan Luna dan Maxim adalah cinta yang akan terus bertumbuh dimanapun dan kapanpun. Dapat. Ya maksudnya aku sama Kak Luna kan kita temenan banget, dan bahkan kita mau syuting film bareng gitu. Aku sama Kak Luna mau syuting film bareng. Kita mau ada project film nanti beberapa bulan lagi syuting. Jadi ya udah pasti kan ngobrol, kita tukeran informasi, dan ya aku udah tahu sih kalau mereka lamaran gitu, dan aku juga sangat support banget. Aku melihat mereka berdua itu cocok banget, saling melengkapi, jadi aku ikut bahagia pastinya. Ya apapun itu, pasti kita mensupport dan mendoakan dari manapun. Indah, karena mereka adalah ikon, salah satu ikon yang sangat seru, sangat menyenangkan, sangat baik hati dan bercita. Senang, masa nggak senang? Udah? Doanya? Oke, berdoa semoga cinta yang ditemukan mereka berdua, kapanpun, dimanapun itu, akan menjadi panjang, langgeng, dan diberkahi oleh semua orang karena banyak sekali yang sayang sama mereka. Di sisi lain, tak hanya dari keluarga dan sahabat, tetapi juga dari rekan-rekan selebritas yang ikut merayakan kisah indah keduanya. Salah satunya adalah diva ternama tanah air Rosa yang mengaku sangat bahagia bisa menjadi bagian dari hari istimewa pasangan ini. Menariknya, tak hanya hadir sebagai tamu, Rosa juga akan memberikan persembahan spesial di pernikahan Luna dan Maxim. Ya, pelantun lagu-lagu cinta legendaris ini akan bernyanyi secara langsung dalam momen sakral tersebut. Sementara itu, sutradara kenamaan Anggi Umbara juga turut menyuarakan dukungannya. Ia menyebut bahwa Maxim dan Luna adalah pasangan yang benar-benar serasi dan sudah berada di titik keyakinan satu sama lain. Bagi Anggi Umbara yang terpenting, mereka sudah sama-sama yakin dan usia itu cuma angka. Lantaran kedewasaan dan kematangan mereka justru terlihat dari bagaimana mereka saling mendukung. Nah,
biasanya kalau udah nyampe situ nyanyi juga sih. Oh pasti. Tapi kan sifatnya bukan yang dikhususkan. Tapi yang paling pasti insya Allah senang banget jadi bagian dari kebahagiaan mereka. Doanya pastinya semuanya berjalan dengan lancar sampai hari H. Abis itu mereka berdua bahagia terus. Luna, you deserve to be happy. Saya mereka udah yakin, kenapa mesti diyakinkan lagi? No problem. Usia kan nggak berbanding lurus dengan kedewasaan. Lebih mature pasti sih, lebih mature. Dari awal pertama ketemu ke sekarang aja udah beda banget gitu. Misalnya yang awal ketemu yang masih kayak yang ya baru berlepas dari masa remajanya gitu kan. Sekarang sih kayak udah one of us gitu kan, udah lebih mature kan. Kalau kita sering godain sih masih Maximnya gitu kan, yang kita suka awkward gitu kan, dan bahasanya dia yang kalau ngomong dikoreksi terus sama Luna kan ini gitu kan. Oh iya, lagi belajar bahasa katanya. Dia kan bahasa Indonesia kan masih belum sempurna kan, jadi kadang suka salah ngomong gitu kan, salah ngomong ya itu si Luna jadi tukang ngeberesin bahasanya dia gitu. Cocok banget sih kalau ngelihat mereka berdua tuh ya cute banget sih gitu kan, di luar perbedaan umur yang emang jauh tapi nggak masalah gitu kan, maksudnya banyak yang lebih dari itu perbedaan umurnya pun nggak masalah gitu kan. Jadi ngelihatnya it's meant to be aja, it's meant to be. Karena saya juga kenal pasangan-pasangan Luna sebelumnya, dan ini yang paling unik sih kalau menurut saya gitu kan. Dan Maxim orang yang sangat menyenangkan, itu baik dan menyenangkan, jadi it's good for them lah, very happy for them. Ya semoga langgeng, bahagia lah pasti, semoga bahagia. Sementara itu di balik kabar bahagia Luna dan Maxim, sebelumnya detik-detik menjelang pernikahan, mereka sempat menjadi pusat perhatian publik karena penampakan spektakuler video prewedding mereka yang terpampang di 4 titik videotron strategis di Jakarta. Lantas, ide dari manakah hal itu dilakukan? Benarkah ini permintaan dari Luna Maya untuk sang calon suami saat itu, Maxim Putih? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Ya, jika mundur sedikit ke belakang atau menjelang hari bahagia yang tinggal menghitung jam waktu itu, Luna Maya dan Maxim kembali jadi pusat perhatian publik. Kali ini bukan hanya karena kabar pernikahan mereka yang makin dekat, tapi karena penampakan spektakuler video prewedding mereka yang terpampang di 4 titik videotron strategis di Jakarta. Dalam video berdurasi singkat namun penuh makna itu, tampak Luna dan Maxim mengenakan kostum pengantin elegan, memperlihatkan chemistry yang kuat sekaligus aura cinta yang begitu nyata. Momen ini seolah menjadi pertanda bahwa keduanya benar-benar siap menuju pelaminan. Felis Adriani, rekan kerja sekaligus orang terdekat pasangan ini, mengungkapkan bahwa video tersebut diambil saat sesi prewedding dengan konsep internasional yang belum pernah dipublikasikan di media manapun sebelumnya. Tak hanya itu, pemandangan makin dramatis ketika karangan bunga dari kerabat dan para fans Luna berjejer indah di bawah videotron, menambah kesan romantis dan menggambarkan besarnya dukungan untuk cinta mereka. Sementara itu, menjelang hari H, Luna pun tak main-main dalam mempersiapkan penampilannya. Diketahui sang aktris menjalani perawatan kecantikan advance senilai puluhan juta rupiah demi tampil lebih glowing dan awet muda di hari spesialnya. Di sini, terus itu di depan efek sama di bursa efek, depan bursa efek itu juga ada. Terus itu sama di kayaknya ada di Gatsu. Iya, ada di Gatsu juga gitu. Jadi ini memang videotron yang ditayangin ini tuh memang prewed pertama kali yang baru muncul. Jadi memang kita
munculin si yang benar-benar nggak ada di media manapun gitu dari brandnya Zepp gitu sih. Iya eksklusif. Iya betul gitu. Dan memang kita jadinya sangat amat appreciate ya ke Kaluna sama Kak Maximnya gitu dan brand Nasional konsepnya ya? Iya tapi ini private sih mereka sendiri ya private ya gitu. Jadi dimasukin ke Zepp. Iya. Berarti istilahnya private-nya di Jakarta atau di Bali? Yang ini. Aduh aku juga jujur kurang tahu sih, nggak tanya sih mereka private di mana, yang pastinya di beberapa lokasi sih ya, karena kan Kaluna juga maunya memang yang benar-benar benar-benar bagus gitu hasilnya gitu. Ya kalau persiapan sih pasti udah matang banget ya, apalagi Kaluna kan juga orangnya perfeksionis ya. Itu sih. Paling aku skill attire yang akan ini aku juga sangat salut sih sama Kaluna sama Kak Maxim gitu. Jadi karena mereka tuh masih tetap ngebawa nuansa Indonesia. Jadi memang attire-nya tuh emang temanya Indonesia gitu. Lokasinya juga palingan Sekitaran mana gitu, maksudnya Bali? Ya pokoknya di Bali lah. Gitu. Karena kan ini juga acaranya kan juga intimate banget kan gitu. Ya, pernikahan Luna Maya dan Maxim Bouthier memang seolah semakin menyerupai kisah cinta dalam film romantis. Penuh kemewahan, cinta sejati, dan dukungan tak terbatas dari publik dan rekan kerja. Salah satu bukti nyatanya, videotron prewedding eksklusif mereka yang viral di 4 titik prestisius Jakarta. Menurut Felis Adriani, biaya pemasangan videotron tersebut ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah. Tak tanggung-tanggung, videotron ditayangkan di lokasi-lokasi elit dan strategis, seperti Ratu Plaza dan Bundaran Hotel Indonesia, titik LED di Art Hotel Mangkuluhur, depan Bursa Efek dan Hotel Mandarin Oriental. Dan tentu saja pemutaran video berdurasi 15 detik yang tayang sejak 2 Mei pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat hingga jelang hari H pernikahan itu menambah kesan eksklusif yang memanjakan mata warga Jakarta. Luna dan Maxim memang mempersiapkan segalanya dengan sangat matang. Ditambah pula Luna adalah tipe perempuan perfeksionis sehingga cukup detail dalam urusan persiapan pernikahannya. Untuk warna pakaian undangan pun diatur dengan gaya khas bernuansa budaya Indonesia dengan 10 variasi warna, termasuk warna favorit Luna yaitu hijau lembut dan tone casual elegan. Sedangkan untuk urusan para tamu undangan pernikahan, kabarnya bersifat terbatas karena pernikahan dibuat intimate dan tamu undangan akan berangkat pada tanggal 6 Mei dari Jakarta. Ada kiriman-kiriman kayaknya sih karangan bunga dari Bunga Papan dari fans-fansnya Kaluna juga sih termasuk gitu. Sesuai invitation aja karena memang benar-benar dibatasin banget. Invitationnya gimana? Ada ketentuannya? Enggak ada sih kalau misalnya itu. Pokoknya kan kita dikasih invitation, aku dapat invitationnya, intinya sesuai aja, tinggal tunjukin aja sih gitu. Berarti nggak ada warna khusus, cuman pakaian adat gitu? Ya, ada sih, ada tema-temanya, ada warna-warnanya juga, dikasih colornya juga gitu. Ada macam-macam, nggak cuma satu warna. Jadi memang dibebasin, tapi tetap ada tematik lah warnanya gitu. Sementara itu, setali 3 uang dengan kejutan yang datang dari pernikahan Luna Maya sebelumnya dengan menggunakan videotron, pernikahan Luna di tanah kelahirannya tersebut ternyata cukup disambut bahagia oleh masyarakat sekitar. Lantas seperti apa ungkapan kebahagiaan yang diungkapkan masyarakat Bali dan doa untuk pernikahan Luna Maya dan Maxim? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3
Pernikahan Luna dan Maxim yang digelar di Bali tidak hanya menjadi momen sakral bagi pasangan tersebut, tetapi juga membawa kebahagiaan bagi masyarakat setempat. Lantas, seperti ini ungkapan kebahagiaan yang diungkapkan masyarakat Bali dan doa untuk pernikahan Luna dan Maxim. Ikut bahagia, semoga jadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Saya sebagai masyarakat Bali cuma bisa mendoakan semoga pernikahannya langgeng, bahagia, dan bisa sering-sering ke Bali. Sering-sering ke Bali. Ya, sambil promosi juga pariwisata Bali. Waduh. Ya, terima kasih Bapak. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.